Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur memasuki tahun yang baru ini. Kami masih boleh melayani, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu di dalam seri Pesan Pengharapan. Kami bersyukur Tuhan tidak berubah. Sekalipun kehidupan kami berubah, tahun-tahun dalam kehidupan kami, kalender di dalam kehidupan kami berubah dari tahun ke tahun, tetapi kasih-Mu tetap sama, tercurah dalam kehidupan kami, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru 2021. Tahun 2021 tidak hanya sebuah tahun yang baru, tetapi memulai sebuah dekade yang baru. Dekade tahun 2021 sampai 2030 yang akan datang. Ini adalah dekade yang baru. Sebuah era yang luar biasa menunjukkan betapa Tuhan tetap memelihara kita. Tidak hanya dari tahun ke tahun, tetapi dari dekade kepada dekade yang berikutnya. Saudara, seri Pesan Pengharapan yang ke-17 di tahun 2021, terhitung mulai tahun yang kemarin, judulnya adalah Perjuangan Hingga di Tepi Zaman. Perjuangan hingga di tepi zaman. Maksudnya, perjuangan itu baru berhenti kalau zaman hidup kita ini juga berhenti. Tahun bisa selesai dan berganti dengan tahun yang baru. Tahun 2021 ini tidak akan lagi menjadi tahun yang baru. Nanti di akhir tahun ini yaitu 31 Desember 2021. Karena kita akan mengganti kalender kita kepada tahun 2022. Jadi tahun bisa selesai dan berganti dengan tahun yang baru. Pesta yang semeriah apapun, sebagus apapun, juga pasti akan berakhir. Tetapi ada satu yang tidak pernah berakhir dan berganti, yaitu perjuangan, saudara. Sekalipun manusia itu mati dan dikuburkan, tetapi perjuangan, idealisme yang dia ciptakan dan dianut oleh para pengikutnya tidak pernah juga berhenti. Akan dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya, ide-ide pemikiran-pemikiran dari sang pemimpin. Saudara, ada satu yang tidak pernah berakhir dan berganti, yaitu perjuangan. Kitab Yudas membahas soal perjuangan iman. Tema dari kitab yang pendek ini yaitu berjuang mempertahankan iman. Dan itulah yang harus kita renungkan di tahun yang baru ini. Perjuangan kita belum selesai. Pandemi belum berakhir. Bahkan dikatakan orang virus COVID bermutasi menjadi virus yang barangkali bisa jadi lebih ganas, lebih akan memakan korban dan seterusnya. Perjuangan kita belum berakhir, saudara. Maka momentum di tahun yang baru ini saatnya kita merenungkan bahwa perjuangan itu harusnya hingga di tepi zaman. Mari kita lihat ayat mas kita di dalam kitab Yudas ayat 3. Yudas memang hanya satu pasal, sehingga saya menyebutnya Yudas ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Apa itu yang dimaksud ini? Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ayat kunci dari seluruh kitab Yudas. Kenapa? Yudas memiliki beban yang begitu dalam supaya jemaat yang mula-mula tetap berjuang mempertahankan iman. Karena pada saat itu, saudara, jemaat yang mula-mula dihantam oleh ajaran-ajaran guru-guru palsu. Ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bagaimana mereka mempromosikan, mempropagandakan kehidupan amoral, kehidupan yang tidak senonoh, kehidupan hedonisme yang hanya mengobarkan hawa nafsu kedagingan. Sama beban yang Tuhan taruh juga di hati Petrus. Dia menulis di surat 2 Petrus yang isinya hampir sama persis dengan surat Yudas ini. Petrus dan Yudas, saudara Yakobus, saudara seibu dari Tuhan Yesus sendiri, karena ini adalah anak dari Yusuf dan Maria. Maka saudara, Yudas dan Petrus punya beban yang sama. Bagaimana mereka bisa membendung ajaran guru-guru palsu itu dan memproteksi jemaat yang mula-mula untuk terus berjuang mempertahankan iman. Kata berjuang di ayat itu, saudara, dari bahasa asli yang sangat bagus sekali, yaitu apogenosimai. Saudara, kata ini berarti tidak hanya sekedar berjuang, tetapi yaitu berusaha dengan bersungguh-sungguh, bertempur habis-habisan, melawan rasa takut itu. Menutup bukunya Yudas di ayat yang ke-24 dan ke-25, saudara, ditutup dengan sebuah proklamasi iman. Saudara, tadi saya sebutkan bahwa berjuang habis-habisan melawan rasa takut, melawan guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang menyesatkan, saudara. Saudara, saya perlu juga menyampaikan bahwa di tengah-tengah gelombang hantaman guru-guru palsu, mereka pun juga berada dalam ketakutan karena di dalam penganiayaan oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu dan oleh penganiayaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dari agama Yahudi. Saudara, coba perhatikan bagaimana mereka menghadapi gelombang yang begitu luar biasa. Badai yang menghantam jemaat mula-mula yang baru bertumbuh beberapa tahun. Hantaman bertubi-tubi, tidak hanya dari kekaisaran Romawi, dari agama Yahudi, tetapi juga dari guru-guru palsu yang menggoncangkan iman mereka. Di tengah-tengah hal seperti itu, Yudas mengobarkan sebuah ajaran supaya mereka berjuang, bertempur habis-habisan untuk mempertahankan iman mereka. Perlu kita ketahui bahwa surat Yudas di pasal 1 ayat 1 ditujukan kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, saudara, mereka yang sudah dipanggil, mereka yang sudah dipelihara oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus Kristus, mereka masih punya satu tugas. Apa itu, saudara? Berjuang untuk mempertahankan iman. Poin berikutnya, kita akan belajar dasar dari perjuangan untuk mempertahankan iman mereka. Tadi saya sebutkan di ayat yang ke-24 dan ayat 25. Akhir dari surat ini, saudara,
disebutkan bahwa di ayat 24, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Inilah dasar perjuangan kita. Kita tidak perlu takut. Kita terus berjuang karena kita tahu bahwa Dia, Allah Bapa itu, dan Tuhan Yesus Kristus berkuasa menjaga kita, berkuasa untuk melindungi kita, dan juga berjuang bersama-sama dengan kita. Tidak perlu takut, saudara. Takut dan iman adalah dua hal yang tidak pernah bisa menyatu. Seperti minyak dan air. Orang yang takut berarti dia tidak punya iman. Orang yang punya iman, dia tidak akan takut, saudara. Sekalipun gelombang seperti jemaat mula-mula yang menghadapinya itu bertubi-tubi dan begitu dahsyat. Dari segala segi, gelombang yang mereka hadapi itu menghantam jemaat yang mula-mula itu, saudara. Tetapi Yudas memperingatkan bahwa mereka akan terus dipelihara oleh Bapa dan Tuhan Yesus di hadapan kemuliaannya. Ayat 25. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, kita membuka tahun ini, kita membuka dekade ini, saudara, untuk terus berjuang. Mari teladani jemaat yang mula-mula itu. Ada dua hamba Tuhan yang terus mengobarkan perjuangan mereka untuk mempertahankan iman, Yudas dan Petrus, dengan mengingatkan kita bahwa perjuangan kita pasti berakhir dengan kemenangan, karena Yesus bersama-sama dengan kita. Dia adalah Immanuel. Tuhan memberkati kita, saudara. Kita nyanyikan pujian Allah yang bela. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Puji Tuhan. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, nyanyikan ini sekali lagi. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya.
Tuhanmu, ya dan amin. Aku percaya kenangan sudah kau jamin. Aku percaya kenangan sudah kau jamin. Kenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Inilah keyakinan kami, Tuhan. Kami mau mencontoh jemaat yang mula-mula bersama-sama para rasul dan para pemimpin yang saat itu terus mengingatkan supaya mereka berjuang mempertahankan iman. Berjuang dengan sungguh-sungguh seperti orang bertempur habis-habisan. Itulah juga perjuangan iman kami. Menghadapi serbuan masalah persoalan yang kami alami pada saat-saat ini. Sebagaimana pandemi ini yang belum berakhir dan tidak mudah. Maka kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau membela kami. Engkau yang akan menghapus air mata kami. Dan kemenangan itu sesungguhnya sudah Tuhan jamin. Karena kami akan berada di dalam kemuliaan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Perjuangan kami tidak akan pernah berlalu. Karena perjuangan itu di tepi zaman itu akan terus kami akan lakukan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus tercurah bagi kami sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Amin. Sampai berjumpa lagi saudara di pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati.